Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua bisa. Perkenalkan, nama saya Naufal Fadila Rizky dari kelas TI 22C. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok ekologi yang berjudul Mengatasi Permasalahan Limbah dan Energi. Di sini saya akan mencoba share screen ya. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang ya. Latar belakangnya adalah Karawang, yaitu kawasan industri terbesar di Indonesia. Yang kedua itu permasalahan limbah industri, pencemaran air dan udara, mengkonsumsi energi tinggi. Solusi ekologi industri untuk efisiensi dan keberlanjutan. Didukung teori metabolisme industri, ekonomi sirkular, simbiosis industri dari Greadel dan Allenby pada tahun 2024. Di sini ada rumusan masalahnya, bagaimana pengelolaan limbah dan energi di Karawang. Dan yang kedua, bagaimana konsep ekologi industri menjadi solusi. Tujuannya, yang pertama, identifikasi masalah lingkungan. Yang kedua, penjelasan ekologi industri. Dan yang ketiga, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih Saudara Nova. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Permasalahan lingkungan di Karawang. Yang pertama ada limbah tak terkelola optimal, limbah padat, cair, gas. Yang kedua, konsumsi energi tinggi, dominan fosil. Berikut ada dampak sosial, pencemaran air, udara, gangguan kesehatan. Eh, Limbah industri yang tidak terkelola optimal, kawasan industri Karawang menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik limbah padat, cair, maupun gas. Beberapa pabrik masih membuang limbah tanpa proses pengolahan yang memadai. Limbah cair dari proses manufaktur, misalnya dari mencemari sungai dan merusak ekosistem air. Di sisi lain, limbah padat seringkali hanya ditimbun atau dibakar, menimbulkan masalah baru berupa pencemaran udara. Kemudian ada konsumsi energi yang tinggi dan tidak efisien. Sebagian besar industri menggunakan energi dari bahan bakar fosil, batu bara maupun solar, yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Padahal, Karawang memiliki potensi besar untuk energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomasa. Minimnya efisiensi energi juga menyebabkan pemborosan biaya operasional. Kemudian ada dampak sosial dan kesehatan. Masyarakat sekitar industri seringkali terdampak oleh pencemaran lingkungan, air bersih menjadi langka, udara tercemar, dan beberapa wilayah mengalami peningkatan penyakit pernapasan. Ini menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Eh, Selanjutnya yaitu konsep dan teori ekologi industri. Yang pertama itu ada meniru ekosistem alami. Dan yang kedua ada prinsip, yaitu ada simbiosis industri dan juga zero waste dan juga circular economy. Dan yang ketiga yaitu teori. Dan keempat, metabolisme industri, input, output, langsung ke daur ulang. Dan juga ada simbiosis industri atau disebut Kalundborg model. Dan yang terakhir ekonomi sirkular dan zero waste. Dan juga saya akan menjelaskan tentang konsep dari dan teori ekologi industri.
Ekologi industri adalah pendekatan sistematik yang meniru ekosistem alami di mana limbah dari satu proses bisa menjadi sumber daya bagi proses lain. Tujuannya adalah mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Untuk eh, Raus dan Rice Clay, yaitu limbah plastik dari industri otomotif diolah kembali menjadi komponen non-struktural dan juga simbiosis industri, yaitu limbah serbuk kayu dari pabrik furnitur dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler oleh industri lain. Dan juga yang terakhir ada kegiatan daur ulang. Perusahaan bekerja sama dengan UMKM lokal untuk mengolah limbah. Selanjutnya, Pak. Di sini ada contoh penerapan di Karawang. Yang saya jelaskan tadi, Roast and Rescue limbah otomotif, serbuk kayu, bahan bakar boiler, kerjasama daur ulang kardus dan kertas dengan UMKM yang saya jelaskan tadi. Dan juga ada panel surya dan biomasa yang disebut sekam padi dan jagung. Saya juga akan menjelaskan pemanfaatan terbarukan seperti panel surya di atap pabrik. Beberapa pabrik di kawasan Surya Cipta dan di KIC mulai memasang panel surya, biomasa dan petanian sekitar, yaitu sekam padi dan limbah jagung digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dan juga yang terakhir ada efisiensi energi, yaitu penggunaan lampu LED, sensor otomatis, dan mesin hemat energi yang diterapkan secara bertahap. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Akmal. Baik, selanjutnya ada relevansi kehidupan sehari-hari. Manfaat langsungnya itu ada lingkungan bersih dan udara sehat, kesempatan kerja baru atau daur ulang, dan energi hijau. Edukasi dan CSR. Pertama ada edukasi sekolah, pelatihan, dan tanam pohon. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat dari STERN 2025, UNEP 2024. Dan penjelasan ringkasnya dari relevansi kehidupan sehari-hari yaitu manfaat langsungnya air dan udara lebih bersih, pengelolaan limbah yang baik menjaga kualitas lingkungan, kesehatan meningkat untuk mengurangi risiko penyakit akibat pencemaran, dan peluang kerja baru untuk terciptanya lapangan kerja di sektor energi hijau, daur ulang, dan audit lingkungan. Dan penjelasan edukasi dan kesadaran lingkungan, kegiatan perusahaan juga melibatkan masyarakat melalui program CSR seperti edukasi sekolah tentang pentingnya daur ulang, pelatihan pemanfaatan limbah rumah tangga, dan penanaman pohon, kampanye zero waste. Next. Jadi kesimpulan dan saran dari penjelasan ini adalah ekologi industri ntar gue masukin.
Udah nyebut belum? Kompak, kompak. Baik, simpulannya adalah permasalahan limbah dan energi di Karawang merupakan isu nyata yang membutuhkan solusi terintegrasi. Ekologi industri menawarkan pendekatan holistik yang menguntungkan baik industri, masyarakat, maupun lingkungan. Dan sarannya itu adalah pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan insentif untuk industri yang menerapkan prinsip ekologi. Perusahaan perlu bekerja sama dalam membangun simbiosis industri. Dan masyarakat perlu diedukasi agar berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Dan terima kasih. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, itu presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.